Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduka Allahumma ala ni'amin yu'dhinul hamdu bizdiyadiha. Wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyika Muhammadin hadil ummati lirasyadiha. وعلى آله وصحبه ما قامت التروس والستور لعيون الألفاظ مقام بياضها وسوادها وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل ربي زدني علما وقل ربي زدني علما صدق الله العظيم. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita meningkatkan ketakwaan dan rasa syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang besar dalam hidup ini. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan yang tidak terhingga. Sampai saat ini kita masih diberi banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu disampaikan oleh Allah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, alhamdulillah jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ustaz, para guru, para orang tua kami semua yang hadir di majlis ini. Dengan izin Allah kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan kajian kita di Masjid Jabar Rahmah. InsyaAllah kita akan melanjutkan kajian kita, yaitu pembacaan kitab hadis yang berjudul Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wasallam. Di pertemuan yang lalu alhamdulillah hari ini kita sudah membacakan hadis tentang babul iqtisad fit taati, bab tentang al-iqtisad. Iqtisad itu ekonomis artinya sebenarnya apa? Ya, ekonomis itu artinya sedang-sedang saja. Ya, jangan terlalu berlebih, jangan kurang-kurang. Itu al-iqtisad. Dalam apa? Yaitu dalam ketaatan. Ya, kita diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam ketaatan pun kita harus mempertimbangkan. Harus sedang, ya, tengah-tengah lah gitu. Tetapi dengan catatan seperti yang sudah kita dapatkan dalam banyak riwayat, ya, itu ya ternyata dalam ketaatan itu dia harus disesuaikan dengan kemampuan gitu loh. Kita nggak boleh menyalahkan orang, kok rajin sekali sholat sunatnya gitu kan. Sedangkan kata Nabi itu sedang-sedang saja, jangan banyak-banyak. Bukan begitu maksudnya, keliru Pak gitu. Ya, kalau ada orang yang yang mampu sholat malam qiyamul lail setiap malam, tetapi di siangnya rajin gitu kan, ngantar anak sekolah jalan terus, apa salahnya? Nggak ada salahnya, ya kan? Rezekinya lancar, ya, kemudian kewajiban kepada keluarganya berjalan semua, nggak ada yang perlu yang disalahkan. Nah, gitu loh. Kalau memang berjalan semua. Nah, yang tidak baik itu Pak? Kita berlebih di sini, kemudian banyak kurang dan cacat-cacat di sana sini. Itu yang kurang bagus, ya. Salat malam rajin sekali. Terus setelah subuh nanti tidur sampai zuhur. Itu yang dikhawatirkan gitu Pak, ya. Nanti setelah zuhurnya belum bergerak lagi, tidur lagi sampai asar. Nauzubillah. Berarti itu memang perlu pemahaman untuk diperbaiki. Karena ya dalam syariah itu sangat memperhatikan keseimbangan dan keseimbangan. Tapi kalau memang kita mampu dan keluarga kita mampu, tidak ada larangan. Nah, itu contoh-contoh yang banyak ditemukan, ya, dalam sejarah. Beliau Imam An-Nawawi dalam hadis yang terakhir kita bacakan, yaitu tentang dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda,
Inna dina yusrun. Sesungguhnya agama itu mudah. Mudah itu apa maksudnya, Pak? Disesuaikan dengan kita masing-masing, itu mudah. Walai yushadda ad-dinu illa ghalabahu. Tidaklah agama itu diperketat kecuali orang yang mengetat-ngetatkan agama itu akan mengalahkan dia, atau dia akan kalah sendiri. Orang yang mengetat-ngetatkan itu dia. Yang mengetat-ngetatkan tetapi kurang mampu, itu maksudnya. Jadi dia kita sendiri yang kalah nantinya kalau kita terlalu mengetat-ngetatkan dalam beragama. Tapi kalau memang mampu enggak apa-apa. Itu hadisnya. Fasaddidu, kata dari itu kata Nabi SAW, fasaddidu, maka konsistenlah, istiqomahlah. Wa qaribu, ini bagus nih Pak. Qaribu itu mendekatlah. Maksud mendekat itu apa? Beramal itu memang ada yang ideal. Nah, maksud kata Nabi itu mendekatlah kepada yang ideal ini. Contoh yang paling baik kita siapa? Nabi Muhammad SAW. Kalau belum mampu seperti Nabi, mirip-mirip Nabi, itu artinya makna dari qaribu itu Pak. Siapa lagi? Para sahabat Nabi yang mulia, al-mukarramun radhiyallahu anhum. Kita pengen seperti para sahabat Nabi. Kalau belum mampu, mendekati qaribu gitu kan. Mirip-mirip dengan sahabat Nabi. Kalaupun belum mirip betul, itu maknanya jamaah sekalian tentang hadis ini beliau mengutip sangat banyak sekali bukan ini. Tentang hadis tentang sedang-sedang, kemudian jangan terlalu berlebih kalau tidak mampu. Yaitu hadis dari siapa? An Abi Muhammad Abdullah bin Amr Ibn al-As radhiyallahu anhuma, yaitu tentang bahwa beliau itu puasa setiap hari, kemudian qiyamul lail setiap hari Nah, dan itu beliau menampilkan di sini banyak sekali riwayat riwayat yang pertama, kemudian riwayat yang kedua, kemudian riwayat yang ketiga, dan riwayat yang keempat, dan 5 riwayat dalam tentang hadis ini. Seingat saya di pertemuan yang lalu itu kita sudah baca 2 riwayat yaitu tentang ada seorang sahabat Nabi kemudian diberi kabar kepada Nabi bahwa Abdullah ini dia itu puasa terus, qiyamul lail terus. Kemudian sampai kabar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di pertemuan yang lalu kita sudah bacakan dua riwayat tentang hadis ini. Hari ini kita memperkuat dengan satu riwayat berikutnya. Wa fi riwayatin disebut alam ukhbar annaka tasumud dahr wa taqra'ul qur'ana kulla lailatin faqultu bala ya Rasulullah walam urid bidzalika illa al khair qala fasum sawma nabiyallahi Daud fa innahu kana a'badan nas wa qara'il qur'ana fi kulli syahrin qultu ya nabiyallah inni utiqu afdala min dhalika qala faqra'hu fi kulli 20 qultu ya nabiyallah inni utiqu afdala min dhalika qala faqra'hu fi kulli 10 qultu ya nabiyallah inni utiqu afdala min dhalika qala faqra'hu fi kulli 7 wala fazid ala dhalika fashadadtu fashudda alayya wa qala li an-nabi sallallahu alaihi wasallam innaka la tadri la'allaka yatulu bika umrun qala fasirtu ila alladhi qala li an-nabi sallallahu alaihi wasallam falamma kabirtu wadidtu anni kuntu qabiltu rukhsata nabiyallahi sallallahu alaihi wasallam. Itu dalam riwayat yang di pertemuan yang lalu belum kita bacakan, yaitu disampaikan kepada Nabi SAW tentang siapa? Abdullah ibni Umar ibni al-As ini. Apa kata Nabi? Aku dapat kabar, kata Nabi
Apa kabar itu? Bahwa kamu ini puasa setahun. Puasa sunatnya, puasa sunat terus, Pak. Kemudian berikut apa? Wa taqra'ul Qur'ana kulla lailatin. Kamu itu mengkhatamkan Quran setiap semalam, Pak. Ngatam Quran sekali semalam. Ini Pak ya, subhanallah. Kemudian betul wahai Nabi. Qultu bala ya Rasulullah. Betul. Ya, kabar itu betul ya. Kemudian dan aku berbuat itu wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya untuk dapat kebaikan. Lillahi taala, bukan atas paksaan. Memang mampu Pak ya, puasa sunat sepanjang tahun, kemudian baca Quran, khatamnya kapan? Setiap malam khatam. Gimana itu baca suratnya, subhanallah ya. Soleh sekali sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah mendengarkan itu, qala, lalu Nabi berkata, ngasih saran Pak, ngasih nasihat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sauma nabiyillahi Daud ya. Kalau begitu kata Nabi, coba kamu puasa Nabi Daud alaihissalam ya. Fa innahu kana a'badan nas, karena Nabi Daud alaihissalam itu adalah a'badan nas, hamba hamba yang paling menjadi ahli ibadah itu. Kemudian waqra'il Qur'ana fi kulli syahrin. Nah, ini saran Nabi. Coba kamu baca Al-Quran. Maksud baca Al-Quran itu Bapak mengkhatamkan Al-Quran sekali sebulan saja, jangan sekali setiap malam. Begitu saran Nabi SAW. Khatam Al-Quran berapa Pak? Sekali sebulan. Nah, ini mungkin bisa kita jadikan standar nih gitu kan. Sebaiknya kapan ya? Apa sebaiknya standarnya mengkhatamkan Al-Quran? Nah, dalam hadis ini kita temukan Nabi menyampaikan sekali sebulan ya. Itu bagus ya untuk mengkhatamkan Al-Quran. Lalu kata Abdullah ini, qultu ya, aku berkata kepada Nabi, ya Nabi Allah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni utiqu afdhala min dzalika. Aku mampu untuk lebih baik daripada itu. Terus terang sekali Pak. Nabi nyarankan khatam Al-Quran sekali sebulan saja kata Nabi. Terus kata beliau apa? Wahai Nabi, aku insya Allah mampu lebih baik daripada itu. Artinya apa? Sebelum sekali sebulan itu aku mampu. Kalau memang begitu kata Nabi SAW, qala faqra'hu fi kulli ishrina. Kalau memang kamu mampu ya kurang dari sebulan, lalu apa kata Nabi? Maka coba baca Al-Quran, maksudnya khatamkan Al-Quran itu setiap ishrina. Ishrin itu apa Bapak? 20 hari. Kurangkan dikit. Ya kalau 30 hari mungkin kamu agak lama gitu kan. Percepat sedikit. Khatam Al-Qurannya sekali 20 hari. Qultu ya Nabi Allah, inni utiqu afdhala min dzalika. Dia menyampaikan lagi Pak, wahai Nabi Allah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku mampu yang lebih baik daripada 20 hari. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qala faqra'hu fi kulli ashrin. Kalau memang kamu mampu ya, maka khatamkanlah Al-Qur'an itu sekali berapa Pak? 10 hari. Kalau memang berarti ini bisa jadi pilihan kita nih Pak. Gitu ya. Kata Nabi, berarti kalau dalam riwayat ini paling tidak ya mengkhatam Al-Quran itu sekali sebulan. Nah itu ya Allah, kalau kita lihat diri kita, ya Allah ya, saya gimana ini, mungkin sekali setahun khatam Al-Quran gitu kan. Gitu ya, nggak apa-apa kita mengakui kekurangan kita Pak ya. Ya semoga itu menjadi cerminan. Sahabat Nabi SAW itu menjadi cerminan bagi kita, menjadi motivasi bagi kita. Faqra'hu fi kulli ashrin. Maka apa? Coba kamu baca Al-Quran dengan mengkhatam Al-Quran itu setiap 10 hari. Qultu ya Nabi Allah, inni utiqu ya afdhala min dzalika. Aku mampu lebih baik daripada itu, lebih baik daripada 10 hari. Lalu kata Nabi, qala faqra'hu fi kulli sab'in wa la tazid ala dzalika. Maka kalau memang masih mampu kamu, kata Nabi, maka
khatamkanlah Al-Quran itu sekali 7 hari. Berarti apa sekali? Seminggu Pak. Dan jangan berlebih dari itu. Nah ini disebutkan dalam hadis ini Pak, jangan lebih. Makanya ada standar dari para ulama itu, dari riwayat ini dikatakan cara yang terbaik, yang paling afdol mengkhatamkan Al-Quran itu sekali seminggu Pak. Fikuli sebain, jangan lebih dari itu. Ya karena dalam hadis ini disebutkan wala tazid ala dalika. Paling cepat mengkhatam Al-Quran itu sekali seminggu. Berarti berapa itu Pak? Sehari itu berapa juz ya? Nah, kita bagi saja. Wala tazid ala dalika. Jangan lebih cepat maksudnya. Sekalipun kamu mampu. Itu standar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lanjut, kata siapa? Kata Abdullah ini, fashadadtu fashudda alayya. Nabi sudah nyarankan begini. Lalu apa? Fashadadtu. Syadatu tu aku memperketat diriku sendiri. Fashudda alayya, maka ya diketatkan. Ya, karena apa? Karena aku memperketat diriku sendiri. Fashudda alayya, maka seolah-olah aku apa? Diperketatkan. Seolah-olah apa Pak ya? Mungkin agak diberatkan lah begitu. Ya karena apa? Karena memang saran dari Nabi SAW sudah disampaikan oleh beliau. Wa qala liyan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Nabi berkata kepadaku, kata Nabi, innaka la tadri, wahai Abdullah, sesungguhnya kamu itu enggak tahu, la tadri, la'allaka yatulu bika umurun, ya wahai Abdullah, sesungguhnya kamu itu enggak tahu, boleh jadi gitu kan, atau semoga kata Nabi SAW kamu diberi umur yang panjang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin ya dari hadis ini Pak kita pahami juga beliau rajin baca apa Pak, beribadah, puasa terus, kemudian apa, baca Al-Qurannya sekali semalam khatam ya. Mungkin apa di antara motivasinya khawatir gitu kan ya, umur tidak panjang, banyak rajin begitu loh. Nah, lalu kata Nabi SAW, kita nggak tahu gitu kan. Nah, boleh jadi kamu diberi oleh Allah umur yang panjang. Qala, lalu fasirtu ya ila alladhi qala liyan Nabi SAW ya. Beliau menyampaikan, iya ternyata aku diberi oleh Allah umur yang panjang seperti yang disampaikan oleh Nabi ketika aku berjumpa dengan Nabi tersebut. Falamma kabirtu, dan ketika aku sudah berumur, sudah tua, kabirtu gitu kan, wadittu anni kuntu qabiltu rukhsata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika aku sudah tua, ya ternyata diberi umur yang panjang oleh Allah dan aku sudah tua. Ketika itu beliau berkata, waduh ya, alangkah baiknya aku menerima rukhsah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keringanan dari Nabi dahulu. Yang dahulu Nabi mengatakan sekali sebulan saja, tapi aku milih lebih cepat dari itu. Jadi dia berharap Pak, sekalipun mampu, ternyata dalam riwayat ini ya, sahabat ini beliau ternyata mengakui di hari tuanya. Di hari tuanya beliau mengakui, oh ya Allah ya, sungguh senang, sungguh bahagia sekali aku kalau aku mengikuti saran Nabi SAW agar tidak agar tidak terlalu seperti memaksakan dalam beribadah, karena itu boleh jadi berdampak kepada fisik mungkin begitu ya. Di masa muda mungkin terlalu memaksakan, di hari tua mungkin ada dampaknya lah begitu. Tapi ini ya kita bisa pastikan Pak ya, dampaknya itu bukan dampak buruk lah, tetapi sedikit ya tentu ada dampaknya ya. Dan itu kelihatan dari apa? Dari perkataan beliau, seperti seolah-olah gimana ya, rasa menyesal tidak mengikuti saran Nabi sallallahu alaihi wasallam sekalipun mampu. Ya, Masya Allah, hadis ini banyak sekali riwayatnya. Ya, kalau boleh kita sampaikan satu lagi riwayat penguat juga. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain dikatakan, wa inna liwaladika alaika haqqun
Dalam riwayat lain dikatakan, wahai Abdullah, sesungguhnya bagi anak kamu itu ada hak untuk dipenuhi. Ini disebutkan. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain dikatakan, la soma man somal abada. Enggak ada dalam Islam ya puasa, tidak dianggap puasa orang yang puasa setahun, ya, puasa sunnah setahun, sepanjang tahun. Itu ternyata tidak dianggap, Pak. La soma man somal al abada, kata Nabi SAW. Artinya apa? Sekalipun kita mampu untuk puasa sunat sepanjang tahun, itu ternyata dalam apa? Dalam syariah, dalam hadis ini dikatakan itu seolah-olah tidak baik, gitu loh. Tidak dianjurkan oleh Nabi SAW puasa sunat sepanjang tahun, ya. Kemudian dan perkataan itu disampaikan oleh Nabi 3 kali. Ya. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain dikatakan, ahabbus siyami ilallahi ta'ala siyamu Daud wa ahabbus salati ilallahi ta'ala salatu Daud kana yanamu nisfal lail wa yaqumu thuluthahu wa yanamu sudusahu wa kana yasumu yauman wa yuftiru yauman, ya, wala yafirru idza laqa, ya. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat ini dikatakan, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Puasa yang paling dicintai oleh Allah itu adalah puasa Daud alaihissalam. Nah, puasa Nabi Daud, ya Pak, ya. Dan solat yang paling dicintai oleh Nabi itu siapa? Solatnya solatu Daud, solat Nabi Daud. Maksudnya solat qiyamul lailnya, Pak. Di sini digambarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi Daud itu solatnya, Pak? Kana yanamu nisfal lail, beliau tidur setengah malam. Jadi setengah malam itu tidur. Wa yaqumu thuluthahu, dan beliau berdiri untuk beribadah thuluthahu, sepertiganya malam itu untuk beribadah, yaqum, ya. Wa yanamu sudusahu, dan tidur berapa? 1/6-nya lagi untuk tidur. Jadi memang dibagi-bagi. Beribadah. Wa kana yasumu yauman wa yuftiru yauman. Ini yang penting nih. Ya, puasa Nabi Daud itu bagaimana, Pak? Yasumu yauman wa yuftiru yauman. Ya, beliau puasa 1 hari dan apa? Dan berbuka suatu hari. Ya, sehari puasa, sehari berbuka. Sehari puasa, sehari berbuka. Perlu catatan ini jamaah sekalian, ya. Catatan, ternyata dalam sejarah, dalam riwayat, puasa Nabi Daud ini termasuk puasa yang dianjurkan oleh Nabi SAW, tetapi Nabi tidak merutinkan atau tidak sering melakukannya. Ini catatan nih, Pak. Jadi menarik, ya. Ya, ada memang ditemukan dalam banyak riwayat ada amalan-amalan yang dianjurkan oleh Nabi SAW, tetapi ternyata Nabi tidak merutinkan itu atau Nabi tidak terlalu sering melakukannya. Kenapa itu? Gitu kan? Alasannya kenapa? Oh, berarti nggak cocok dong perkataan dan perbuatan Nabi. Bukan begitu, Pak. Nabi berbuat begitu apa? Khawatir kalau itu diwajibkan kepada umat. Nabi nggak mau, ya. Ya, kalau saya melakukan itu rutin, nanti apa? Umat mengikuti. Lihat tuh Nabi itu diikuti oleh umat, tetapi atas dasar apa? Berat, gitu loh, Pak. Memberatkan umat, merepotkan umat. Banyak yang nggak mampu, ya kan? Puasa sehari, besok buka. Sehari puasa, besoknya buka lagi. Dari itu Nabi SAW lebih memilih, ya, beribadah itu carilah yang kita mampu, yang kita nyaman dalam beribadah, terutama yang sunnah-sunnah. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak lagi riwayatin, wa fi riwayatin juga ada di sini, yang intinya adalah kita diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beribadah, ya. Karena apa? Yang pertama adalah beribadah itu adalah tujuan dari hidup atau tugas kita untuk hidup, ya. Kita diciptakan oleh Allah itu untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
ma uridu minhum mir rizqi wa ma uridu ayyut'imun, ya. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk beribadah. Dari firman ini jamaah sekalian, hamba-hamba Allah, kaum muslimin, kaum muslimah, kita harus meyakini bahwa tujuan kita hidup ke dunia ini apa? Untuk beribadah. Bahwa tujuan kita dihadirkan oleh Allah ke dunia ini untuk beribadah. Maka beruntunglah hamba yang dalam hidupnya tahu beribadah kepada Allah, Pak. Gitu loh. Bukan. Jadi kita dihadirkan oleh Allah ke dunia ini ternyata ya bukan ya kalau boleh diperjelas bahasanya, Pak, ya, bukan untuk meniti karir gitu loh. Bukan. Ya bukan untuk bukan. Ya itu pelengkap semuanya. Ya tujuan kita beribadah kepada diciptakan oleh Allah dan dihadirkan oleh Allah itu untuk beribadah, mengenal Allah kemudian beribadah kepada Allah. Maka berbahagialah, beruntunglah hamba yang selama hidup di dunia ini dia menjaga ibadah, bisa beribadah kepada Allah, bisa menjaga ibadahnya. Itu menjadi keuntungan yang paling besar, kebahagiaan yang paling besar yang dimiliki oleh seorang hamba. Adapun kita setelah beribadah kita dapat ini, alhamdulillah. Itu manfaat atau faedah dari Allah Subhanahu wa taala, atau kelebihan bonus-bonus yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya karena pada prinsipnya kita diperintahkan beribadah kepada Allah. Kemudian perkara rezeki kata Allah itu ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dilanjutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum mir rizqin wa ma uridu ayyut'imun." Aku enggak menginginkan dari hambaku itu ngasih aku rezeki. Gitu loh. Dan aku juga tidak menginginkan mereka itu ngasih aku makan. Apa kata Allah? Innallaha huwar razzaq. Sesungguhnya Allah itu maha Allah lah yang memberi kita rezeki. Jadi dari firman ini kita pahami yang menjadi fokus kita dalam kehidupan ini apa, Pak? Beribadah. Kalau kita sudah fokus beribadah, innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Maka Allah sudah menjamin rezeki kita. Ya secara logika lah, renungan-renungan yang singkat saja. Hamba-hamba yang belum mau beribadah kepada Allah saja diberi rezeki, Pak. Ya, Pak, ya. Diberi rezeki oleh Allah, bahkan berlimpah-limpah, gitu kan. Ya kenapa kita yang mau dan bisa beribadah kepada Allah khawatir akan rezeki, ya? Sesungguhnya Allah Maha Ar-Razzaq, yang Maha memberi rezeki. Beribadah penting, ya, karena itu memang tugas dari penciptaan kita, tujuan dari kita dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dunia. Cuman dalam melaksanakan beribadah tersebut kita disarankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan kemampuan, ya, terutama perkara-perkara yang Pak? Perkara-perkara yang sunnah. Nah, tolong ini perlu dicatat juga, sesuai kemampuan. Maksud kemampuan itu apa? Perkara-perkara sunnah atau yang fadilah. Tapi kalau perkara yang wajib boleh enggak? Bapak kenapa enggak sholat zuhur sesuai kemampuan? Gimana, boleh enggak itu? Enggak boleh, kalau yang wajib enggak boleh, ya. Ya gitu loh, enggak boleh. Bapak kenapa enggak puasa Ramadan hari ini? Ya, sesuai kemampuan gitu. Ya, bukan sesuai kemampuan. Kalau yang wajib itu harus, ya. Ini maksudnya apa? Untuk al-fadail, ya, keistimewaan atau bonus-bonus pahala kebaikan, yaitu sunnah-sunnah, ya, perkara-perkara yang sunnah, maka itu disesuaikan dengan kemampuan. Lanjut sedikit lagi jamaah sekalian. Ada dua hadis. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Rib'i Hanzalah ibni Rabi', ya, Al-Usaidi Al-Katib ahadi kutabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sahabat yang dikenal dengan Hanzalah. Masya Allah, ya, Hanzalah ini salah seorang penulis wahyu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebutkan di sini. Qala, beliau menyampaikan, laqiyani Abu Bakar radhiyallahu anhu faqala kaifa anta ya Hanzalah. Suatu hari Hanzalah ini, Pak, bertemu dengan siapa? Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Faqala kaifa anta ya Hanzalah.
ketika bertemu dengan Sayyidina Abu Bakar berkata kepada Hanzalah ini, "Kaifa anta ya Hanzalah? Ada apa denganmu?" Gitu. Bagaimana keadaanmu sekarang? Karena pada waktu itu dilihat Hanzalah ini agak sedikit murung, Pak. Sedikit murung. Lalu Sayyidina Abu Bakar berkata, "Kaifa anta ya Hanzalah? Bagaimana keadaanmu?" Atau ada apa denganmu? Gitu. Ada apa denganmu wahai Hanzalah, ya? Qultu, lalu sahabat yang bernama Hanzalah ini berkata, "Nafaqo Hanzalah." Nafaqo itu, Pak, berasal dari kata nifaq. Nifaq itu munafik. Maksudnya apa itu? Ketika itu Hanzalah ini merasa berbuat munafik, Pak, kepada dirinya. Itu maksudnya, Pak, ya. Apa ya? Kalau munafik itu apa kalau bahasa kitanya? Ya, enggak cocok gitu kan perkataan dan perbuatan. Dia merasa begitu, ya. Nafaqo Hanzalah. Jawab beliau kepada Sayyidina Abu Bakar, "Kenapa murung?" gitu kan? Ya, gitu. "Kenapa kurang ceria hari ini wahai Hanzalah?" Jawab beliau apa? "Nafaqo Hanzalah." Hanzalah ini, kata beliau gitu, Pak, ya, sepertinya munafik. Ya, perkataan dan perbuatannya kurang cocok. Begitu yang terjadi, Pak. Qala, lalu Sayyidina Abu Bakar berkata, "Subhanallah, ma taqul?" Ya, "Wahai Hanzalah, kamu ngomong apa ini? Kok kamu mencela diri kamu begitu loh, Pak, ya?" "Subhanallah," kata Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Qultu, ya, lalu Hanzalah ini menjawab, ya, "Kenapa saya bisa begitu, ya? Saya merasakan seperti apa, ya? Kemunafikan dalam jiwa saya." Nafaqo Hanzalah itu apa maknanya begitu, Pak? Jadi seolah-olah dia itu mencela dirinya, seperti ada kemunafikan gitu. Seperti, Pak, ya, bukan apa-apa. Dan itu kalau menurut saya gitu kan, itu bagus. Ya, sekali-kali kita itu mencela diri, ya, itu bagus, Pak. Jangan muji diri terus. Sekali-kali kita itu mencela diri, bagus. Nafaqo Hanzalah. Ya. Kata Sayyidina Abu Bakar, "Subhanallah, apa yang kamu omong itu?" gitu kan. "Ma taqul?" Ya, lalu dia menjawab dan menjelaskan, "Qultu." Ya, beliau menjawab, "Qultu," aku berkata kepada Sayyidina Abu Bakar, "Nakunu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yudzakkiruna bil jannati wan nari ka'anna ra'yal ain." Gitu loh, Pak. Yang membuat aku murung itu, ya, kata Sayyidina Hanzalah, Pak, ketika kita berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yudzakkiruna bil jannati wan nar ka'anna ra'ya ain. Wahai Sayyidina Abu Bakar, yang aku rasakan adalah ketika kita berada di sisi Rasulullah, ketika kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita itu gimana gitu? Ingat surga, ingat neraka gitu loh, Pak. Seolah-olah surga itu di depan mata, seolah-olah neraka itu sudah di depan kita. Kalau kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu keadaan yang beliau renungkan gitu loh, Pak, ya. Beliau rasakan. Setelah itu, fa idza kharajna min indi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah keluar, ya, kalau sudah berpisah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang terjadi kata beliau? "Afasnal azwaj wal aulad wad dai'an nasina katsiran." Masya Allah. Kalau kita sudah berpisah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa? Kita sudah disibukkan bermain-main dengan siapa, Pak? Dengan istri, dengan anak. Doyan itu, ya, kita sudah disibukkan dengan apa? Dengan pekerjaan ini, apalah gitu, Pak, ya. Nasina kathiran. Kita sudah lupa dengan banyak hal tentang apa, Pak? Tentang, ya, mungkin apa di antara makna kathiran ini, kita sudah melupakan tentang apa? Tentang yang, ya, surga neraka tadi, hari akhir, ya, dikubur nanti bagaimana, kita lupakan itu semuanya. Kalau kita sudah sibuk dengan istri, dengan anak. Itu yang dikeluhkan oleh Sayyidina Hanzalah ini, ya, Pak, ya. Qala Abu Bakar radhiyallahu anhu. Lalu Sayyidina Abu Bakar menjawab, menanggapi, ngasih komentar, Pak, kepada pernyataan terhadap pernyataan Sayyidina Hanzalah tadi. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? "Fawallahi, ya, inna
lanalqa mithla hadza. Ya, subhanallah ya. Fa wallahi inna lanalqa mithla hadza. Jawab Sayyidina Abu Bakar, demi Allah, ya, saya pun juga begitu, kata Sayyidina Abu Bakar, Pak. Kalau kita bersama Rasulullah gimana, Pak? Ingat neraka, surga, ya. Yang intinya adalah kalau bersama Rasulullah itu kita itu soleh sekali gitu loh, Pak ya. Soleh sekali rasanya gitu kan. Tapi kalau sudah berpisah dari Nabi, kita sudah disibukkan dengan banyak hal. Ternyata Sayyidina Abu Bakar pun begitu. Fa wallahi, kata beliau, inna lanalqa mithla hadza. Ya. Kami pun juga begitu. Saya pun juga begitu, wahai Hanzalah. Lalu setelah bertemulah dua keadaan tersebut, fantolaktu, ya, ana wa Abu Bakar hatta dakhalna ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Setelah begitu, berarti sama dong kita. Lalu ayo kita menghadap Nabi yuk, menyampaikan keadaan ini. Gitu ceritanya, Pak. Menyampaikan keluhan ini. Bagaimana ya, kita minta pendapat dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bagus enggak keadaan itu? Bagaimana menurut Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Lalu setelah sampai kami sehingga kami bertemu dengan Rasulullah, hatta dakhalna ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, faqultu, ya, setelah berjumpa dengan Nabi, Hanzalah ini berkata seperti yang disampaikannya kepada siapa, Pak? Sayyidina Abu Bakar. Apa kata dia? Nafaqah Hanzalah ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, Hanzalah telah berbuat apa, Pak? Nafaqah itu telah berbuat kemunafikan, ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma dzalika? Hei Hanzalah, apa itu yang kamu maksud kemunafikan tersebut? Qultu ya Rasulullah. Lalu aku menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, nakunu indaka, ya, tudzakkiruna bin nari wal jannati ka'anna ra'yal ain. Sama juga yang disampaikan kepada Sayyidina Abu Bakar. Fa idza kharajna min indika, ya, afasnal azwaj wal aulad wad dai'an nasina kathiran. Sama seperti yang disampaikan kepada Sayyidina Abu Bakar. Wahai Rasul, kata Sayyidina Hanzalah, nafaqah Hanzalah. Hanzalah telah berbuat kemunafikan. Apa kata dia? Ketika kami berada di sisi baginda, ya, kami banyak diingatkan dengan hal-hal apa, Pak? Yang hakikat. Ya, neraka, surga, seolah-olah neraka itu dekat sekali, sudah di depan mata, ya, dekat sekali dengan surga, ya, intinya bi'ah itu istilahnya suasana kesolehan dan ketaatan itu kental sekali kami rasakan kalau kami bersama baginda. Fa idza kharajna min indika, tetapi kalau sudah keluar dari sisimu wahai Nabi, ya, kalau kami sudah berpisah dari baginda, lalu kami disibukkan dengan bermain-main dengan istri dan anak dan banyak memikirkan hal-hal yang lain, pekerjaan dan yang lain-lain. Nasina kathiran, ya, kami telah melupakan banyak hal yang penting seperti perkara-perkara kehidupan di akhirat. Mendengar itu, Pak, jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walladhi nafsi biyadihi law tadumuna ala ma takununa indi wa fi dzikri, ya, la safahatkumul malaikatu ala furushikum wa fi turukikum walakin ya Hanzalah sa'atan wa sa'atan thalatha marratin. Itu disampaikan oleh Nabi 3 kali. Apa kata Nabi SAW setelah mendengarkan apa yang dirasakan oleh Sayyidina Hanzalah, dan Sayyidina Abu Bakar pun juga begitu. Masya Allah, kalau kita pikir-pikir, Pak, sahabat Nabi itu ternyata mirip dengan kita, Pak, sebenarnya, ya kan? Taat, beribadah, kemudian kalau sudah keluar dari masjid, ya ada yang berubah gitu ya. Istilahnya perasaannya sudah berubah, mirip dengan kita. Cuman ya tentulah kadar keimanan beliau itu dan ketakwaan beliau itu ya tidak bisa disamakan, tapi keadaan itu memang sama, ya, karena memang sahabat Nabi itu bukanlah para nabi dan rasul, hamba-hamba biasa. Ya. Lalu kata Nabi SAW, walladzi nafsi biyadihi, demi Allah,
kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seandainya ya, kalaulah kalian ya bisa menjadi seperti yang kalian sampaikan ya, apa Pak? Seperti ya apa, soleh terus gitu loh Pak ya. Ingat surga terus, ingat neraka terus, ingat kehidupan di akhirat terus. Kalaulah begitu ya, kalian mampu begitu, la safahatkumul malaikah. Pasti para malaikat apa Pak? Akan menyalami kalian. Artinya apa itu Pak? Menghormati kalian betul. Dan itu apa dilakukan oleh para malaikat? Ala furushikum wa fi turukikum. Baik itu di apa? Di atas tikar rumah kalian ya, ataupun di jalan-jalan kalian. Pasti akan apa? Kalian akan diagung-agungkan oleh para malaikat, disalami oleh para malaikat. Tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di sini Pak yang penting. Walakin ya Hanzalah, tetapi wahai Hanzalah, tolong ingat, sa'atan wa sa'atan. Nah, ini bagus nih diajarkan oleh Nabi. Karena kalian itu adalah hamba biasa. Kalian itu bukan para nabi dan rasul. Ingat, kata Nabi, sa'atan wa sa'atan. Artinya apa itu Pak? Sa'a itu apa Pak? Jam. Sa'atan ada momennya beribadah, ada momennya bermain dengan keluarga. Itu yang kita pahami Pak. Jadi kita memang diajarkan oleh Nabi begitu. Berbeda. Kenapa? Karena kita itu bukan para nabi dan rasul. Kalau nabi dan rasul bolehlah ya. Sudah garis merah gitu kan. Orang yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita ini bukan para nabi dan rasul. Dari itu apa? Seolah-olah bisa kita pahami Pak, jawaban Nabi itu ya, sebelum menyampaikan sa'atan wa sa'atan itu, seolah-olah Nabi menguatkan mereka, jangan terlalu sedih dengan keadaan itu. Nah, gitu loh. Biasa kata Nabi, itu wajar. Ya, kalau kalian terkadang soleh kemudian apa suatu momen agak kurang gitu Bang. Bagaimana perasaan? Itu wajar. Maksudnya apa itu Pak? Keimanan kita itu naik dan turun. Itu wajar kata Nabi. Sa'atan wa sa'atan. Ya. Ada waktunya fokus beribadah, ada waktunya juga apa Pak? Untuk bersenang-senang dan bergembira dengan keluarga, istri dan anak. Kemudian ada saatnya juga kita fokus untuk memikirkan kehidupan dunia ini. Gitu loh. Pikirkan profesi kita, karir kita, perlu untuk kita pikirkan. Itu maksudnya. Sa'atan wa sa'atan. Kenapa? Karena memang kita ini adalah hamba biasa. Bukan para nabi dan rasul. Itu Nabi menyampaikan loh Pak ya, kepada sahabat loh. Ya, sahabat Nabi itu hamba Allah yang ridwanullahi alaihim, yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan kita yang menjadi hamba yang memang ya sangat banyak kekurangan dan kekurangan ini. Mungkin saya rasa cukup di sini, insyaallah bisa kita pahami ya apa maksud dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yaitu apa? Sederhanalah, sedang-sedanglah, sekalipun dalam beribadah sekalipun. Ya jangan sampai kita berlebihan dan kita tidak mampu, itu catatannya Pak. Kalau mampu dipersilakan. Ya. Kenapa? Ya, disampaikan begitu oleh Nabi, dikhawatirkan kalau kita memaksakan dalam suatu ibadah, memaksakan nanti timbul apa Pak? Capek dan bosan. Setelah itu kita meninggalkan ibadah yang baik itu. Yang lebih menyedihkan apa? Kita tinggalkan karena bosan dan capek tadi, kita tinggalkan dalam durasi yang sangat lama. Berarti apa itu maksudnya? Kalau kita tinggalkan dalam durasi yang sangat lama, berarti kita tidak diberi oleh Allah apalagi kebaikan yang sangat lama juga gitu loh. Itu dia yang tidak baik. Nah, sebaiknya apa? Sedang-sedanglah beribadah. Apa istilahnya? Sedikit-sedikit tetapi apa Pak? Berjalan terus. Nah, itu dia. Sedikit-sedikit tetapi enggak bolong-bolong. Itu yang dianjurkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Cukup di sini ya, kita tutup ya karena memang sudah terang waktu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.